Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 19 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Amin. Kita ikutin jadwal pembacaan Alkitab kita supaya kita boleh membaca Alkitab secara teratur. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya hari ini kami boleh berkemenangan dalam tuntunan firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Saya bacakan dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada dua sikap manusia ketika mendengar pemberitaan tentang salib. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar pemberitaan tentang salib? Ada dua sikap yang bertentangan. Yang pertama, saudara, bahwa menganggap pemberitaan salib ini adalah sebuah kebodohan. Dan Paulus dengan tegas mengatakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib, pemberitaan yang tidak menarik bagi mereka. Mereka ingin menampakkan dengan hikmat dunia, dengan retorika dunia, dengan kata-kata motivasi. Tidak heran saudara, banyak orang lebih suka dengan kata-kata motivasi. Maka tidak heran kalau program motivasi sangat menarik bagi banyak orang, menarik bagi banyak pendengar, dan tidak sedikit orang percaya menjadikan kata-kata motivasi ini menjadi landasan imannya. Paulus mengatakan cara kerja Allah sangat berbeda atau berseberangan dengan tuntutan dunia, saudara. Di ayat yang ke-21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ada yang mengatakan, saudara, masa bangga memberitakan Tuhannya yang mati dalam kehinaan di kayu salib? Bagi mereka, pengorbanan Kristus itu adalah sebuah kehinaan. Memang saudara, kehinaan bagi mereka yang akan binasa. Inilah sikap manusia yang pertama. Yang kedua, saudara, bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Paulus menegaskan, saudara, bahwa pusat pemberitaan Injil adalah Kristus yang disalib dan yang bangkit. Nah, inilah saudara inti dari pemberitaan salib. Pemberitaan salib ini bukan hanya berbicara hikmat, bukan hanya berbicara kebenaran, tetapi juga berbicara kuasa Allah yang membebaskan manusia dari dosa. Ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Keselamatan orang percaya ini menjadi bukti bahwa memang ternyata kuasa Allah itu nyata. Kekuatan Allah inilah yang meyakinkan kita bahwa pemberitaan Injil ini tidak perlu atau tidak boleh dilakukan dengan kekuatan hikmat manusia. Dan hikmat manusia tidak akan menambah kekuatan apapun kepada Injil.
Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Maka Paulus ingin bahwa pemberitaan tentang salib inilah yang menjadi landasan kita di dalam kita juga bersaksi, dalam kita juga memberitakan firman Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan tidak terkotak-kotak. Ada yang mengatakan saya dari golongan ini, golongan itu, seolah-olah jemaat itu tidak lagi satu tubuh di dalam Tuhan. Tetapi saudara, Paulus ingin mengajarkan kepada kita pemberitaan salib ini adalah pondasi dalam pemberitaan firman Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sini saudara, tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada pemberitaan salib itu, semuanya kita telah diselamatkan. Semuanya kita telah menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan Allah yang menyatukan kita umat Tuhan, yang menyatukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah kita. Amin. Pemberitaan salib itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami, Roh Kudus menolong firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.